Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Wonogiri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Wonogiri, serta tenaga kependidikan SD Negeri Wonogiri. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baik, untuk meningkat waktu, saya akan meminta waktu dari Bapak dan Ibu semua untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini bukan saya yang paling bisa, bukan saya yang paling pintar, tetapi saya akan berbagi sharing bersama dengan Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah, di mana saya sudah belajar mengenai pemahaman tentang budaya positif, dan kita bersama-sama di sini sharing ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu muncul pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa mboten? Setuju atau tidak Bu Ayu? Kurang setuju. Kurang setuju. Berarti tidak setuju sepenuhnya. Iya, Kurang setuju. kurang setuju. Yang lain? Tergantung konteksnya. Iya, tergantung konteksnya. Gimana Bapak? Ya, lebih baik dihindari hukuman. Iya. Oke. Berarti lebih baik menghindari hukuman ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Biasanya kita melakukan kepada anak yang melanggar itu biasanya disuruh membaca atau disuruh membersihkan halaman sekolah. Kira-kira itu bentuk dari disiplin atau tidak? Setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Mana Pak Ibu? Saya tak komen. Masih Pak komen. Nah itu nanti ini kita biar tahu ya bagaimana kira-kira ini itu benar atau tidak, setuju atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Orang ini setuju. Ya. Berarti semuanya setuju ya? Memberikan hadiah. Jadi ketika kita akan memotivasi anak biar anak itu mau belajar, maka kita memberi hadiah atau penghargaan seperti itu. Oke, apresiasi. Oke, setuju? Oke, setuju. Baik. Mari kita lihat. Nah, dari serangkaian yang tadi, kira-kira budaya positif apa yang terbersit di benak Bapak dan Ibu? Ada yang mau berkomentar tentang budaya positif itu apa?
budaya Iya, membiasakan ya Mas ya. Ya. Pembiasaan. Ye. Ada lagi? Ada lagi? Bu Afifah? Yang budaya positif itu Kebiasaan kebiasaan yang baik. yang baik. Oke. Nah, betul ya. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yaitu tadi bentuknya kebiasaan yang baik, perilaku yang baik, itu termasuk budaya yang positif. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa budaya positif yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Oke, karena ini kurikulumnya Merdeka, kita terjadi perubahan paradigma untuk belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah menguasai ya, tetapi mari kita sharing bersama-sama mengenai budaya positif di lingkungan sekolah agar anak didik kita menjadi lebih baik. Perubahan paradigma belajar, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang masih tren, yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat tidak Ibu dan Bapak berapa dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada. Oke, bisa nyanyi bersama biar semangat ya? Oke, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, tetap berdoa mandiri, kreatif dan berharap kritis. Oke, terima kasih. Jadi kita di sini merubah paradigma belajar bahwa tujuan kita itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih makna dari disiplin? Tadi sudah disinggung bahwa disiplin itu tadi kebiasaan yang baik seperti itu. Bahwa disiplin itu adalah tata tertib, keteraturan, kepatuhan pada peraturan. Disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menghasilkan ketidaknyamanan. Kira-kira ini makna disiplin benar mana? Ya, tata tertib, teratur, patuh pada peraturan, kemudian dihubungkan dengan hukuman, kemudian sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan ketidaknyamanan. Ya. Betul ini. Ini maksudnya yang ada di sini, konteks ketiga ini dari tertib, teratur, patuh itu mencerminkan disiplin.
Iya. Nah, apakah semua itu masuk dalam disiplin? Iya. Iya. Berarti maksudnya dalam benak kita jenenge disiplin itu ya hukuman, yang jenenge disiplin itu kita harus patuh seperti itu. Oke. Nah, betul. Nah, ternyata ini adalah kurang setuju bahwa disiplin itu tidak harus menjadikan kita patuh, tidak harus disiplin itu harus dengan hukuman ataupun untuk menghasilkan kepatuhan yang tidak nyata seperti itu. Benar sekali Bapak Kepala Sekolah bahwa kurang setuju dengan ini. Nah, jadi iya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya paksaan atau ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Biasanya anak mau disiplin itu mesti gurine diweden-wedeni. Kowe kudu disiplin karena takut marah dengan gurunya, maka dia patuh. Seperti itu ya. Nah, seharusnya itu kita rubah. Bukan kepatuhan anak karena anak merasa takut, anak merasa diancam, anak merasa nanti bakal kena hukuman, tetapi disiplin positif di sini yaitu tanpa adanya paksaan. Ya. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk mengetahui, memahami konsekuensi atau akibat dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu, jadi disiplin sekarang bukan ancaman atau paksaan seperti itu, bukan kepatuhan. Nah, untuk membantu menumbuhkan disiplin positif, kita sebagai guru dituntut untuk memberikan teladan dalam menerapkan nilai-nilai positif. Di samping itu, guru juga diharapkan dapat menggali kepribadian siswa untuk ke arah positif dengan menjalin komunikasi. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi. Tanpa adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah, maka disiplin positif tidak akan berjalan dengan baik. Disiplin positif ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran diri pada siswa. Siswa diajak berefleksi tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi, disiplin positif dapat dikatakan berjalan optimal jika motivasi internal yang timbul dari dalam diri murid bukan karena suatu paksaan atau perintah dari luar. Jadi, tumbuh sadar dari diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi disiplin positif itu hubungannya dengan guru mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama dalam sebuah institusi, salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, contoh dari nilai kebajikan tadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian ada rasa hormat,
menghormati, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dan lain sebagainya ya. Ada itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Diana Bosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak patuh dengan gurunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu merupakan motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Ya, biasanya motivasi ini akan berlangsung tidak lama. Ketika gurunya sudah tidak ada, maka anak tersebut tidak akan disiplin kembali. Ya, karena ada pengaruh dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti tadi katanya apa? Untuk memotivasi belajar diperlukan penghargaan ya Mas ya. Diperlukan penghargaan. Sebetulnya penghargaan itu merupakan motivasi eksternal. Anak mau belajar, anak mau disuruh maju kalau diberi hadiah. Kalau tidak diberi hadiah, maka dia tidak akan mau maju. Nah, jadi pemberian hadiah itu sebetulnya tidak baik. Ya. Baik manakala dilakukan hanya di skop yang tidak lama, ya. Hanya untuk memberikan penghargaan yang waktunya sebentar. Tapi untuk dalam pembelajaran, ketika gurunya mengajarkan itu harus dengan diberi hadiah, maka ketika gurunya tidak memberi hadiah, anak tidak akan melakukan tidak akan memotivasi untuk belajarnya. Ini seperti itu. Itu karena motivasi dari eksternal, dari luar. Nah, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Dari dalam diri sendiri sadar betul bahwa anak itu sudah tumbuh rasa disiplin yang positif. Oh, aku sekolahnya berangkat pagi, seperti itu, tidak harus dioprak-oprak. Kemudian ketika baris harus diam atau bagaimana, itu tidak perlu dioprak-oprak. Itu namanya motivasi internal. Dan di sini kita belajar bersama untuk membangun motivasi internal yang ada pada diri murid, seperti itu. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kita gemes dengan anak yang tidak disiplin, maka kadang kita memberikan suatu hukuman. Kono lari, nah mengelilingi lapangan, seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian bersifat satu arah dari pihak pemberi hukuman. Nah, pokoknya saya guru yang berkuasa yo, bocah anut. Ya, semuanya, itu hukuman seperti itu, ya. Nah, kemudian hukuman dapat yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikis. Nah, ada muni kalau siswanya, karena siswanya itu bandel seperti itu, gurunya karena sebagai penguasa, sebagai gurunya yang ngejudge ke anaknya, itu merupakan hukuman walaupun tidak dalam bentuk fisik, justru malah dalam bentuk psikis. Itu malah menjadi mentalnya itu menjadi down, seperti itu. Nah, kemudian murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, iya, goblok dan lain sebagainya, ya kan? Biasanya karena kita emosi melihat anak seperti itu, maka muncul kata-kata kasar. Nah, itu justru malah memberikan dampak yang negatif kepada anak. Iya. Nah, kemudian itu juga namanya hukuman, walaupun tidak dalam bentuk
yang nyata, yaitu hukuman yang terberat. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya tahu, nah aku mangkatnya telat, aku bakal dihukum kalau Pak Guru kalau Bu Guru, maka mending ngumpet atau seperti itu. Jadi mending berbohong seperti itu. Ada misalnya tidak mengerjakan PR, ditanya kenapa tidak mengerjakan PR, mesti kamu Pak disengeni Bapak Ibu, maka dia lebih menyembunyikan kesalahannya itu dengan berbohong. Yang kedua, konsekuensi. Iya. Konsekuensi ini bersifat sudah terencana atau disepakati. Nah, biasanya antara warga warga sekolah ada peraturan ya Pak Nggih. Nah, itu biasanya ada suatu peraturan ketika anak terlambat konsekuensinya apa seperti itu. Kesepakatan kelas ini. Kemudian sudah dibahas dan disetujui sebelumnya. Kemudian bentuk konsekuensi itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Nah, masuk harus jam 7. Orang masuk jam 7 ya. Ini berarti kena pelanggaran. Nah, apa konsekuensinya? Biasanya seperti itu. Kemudian murid yang sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, muridnya sudah tahu. Kemudian memerlukan monitoring yang terus-menerus dari guru. Jadi gurunya itu kalau tidak mau monitoring terus, maka kita tidak tahu anak itu melanggar atau tidak. Seperti itu. Dan yang ketiga, restitusi. Nah, sudah pernah dengar Bapak Ibu tentang restitusi? Ya? Belum. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini cara kita mengembalikan anak yang melanggar, cara kita mendisiplinkan anak itu dengan memperbaiki kesalahan mereka melalui tanggung jawab. Jadi di sini murid belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian mendorong disiplin positif. Kemudian anak belajar memecahkan masalah yang dibuat oleh murid. Kemudian restitusi ini yang membuat adalah murid sendiri yang membuat. Kemudian anak juga paham bahwa dirinya sendiri itu pegang kendali atau kontrol. Sebetulnya anak-anak nakal itu dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan juga dia tahu apa sih pemecahannya, apa sih solusinya, seperti itu. Nah, biasanya kita dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi kita setuju ya di depan pematik bahwa penghargaan itu dapat memotivasi. Ternyata menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata kita memberikan penghargaan, memberikan hukuman itu menurut Alfikon itu menghancurkan potensi, seperti itu. Nah, jadi penghargaan sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Nah, teori Alfikon mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itu seperti tadi yang awal saya katakan bahwa penghargaan itu sifatnya hanya sementara. Ketika gurunya sudah tidak memberikan penghargaan, maka anak akan kembali lagi setelan pabrik. Ya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta
kehilangan motivasi dari dalam. Nah, isinya menteri penghargaan. Ketika orang penghargaan, kalau dia sudah tidak mau belajar lagi. Penghargaan atau bisa dikatakan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kadang kan manusia asal ada yang tidak, itu menjadikan iri lah. Jadi anak yang tidak dapat penghargaan maka dia akan minder seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Nah, ternyata selama ini kita memberikan penghargaan kepada anak itu kok malah mematikan kreativitas. Anak tidak bisa berkembang dari dalam dirinya hanya berdasarkan karena ada iming-imingnya. Nah, bentuk dari program kebajikan atau apresiasi, kira-kira dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi di sini guru itu memberikan apresiasi ya kepada anak, bukan melalui penghargaan, bukan melalui hukuman, ya, tapi beri penguatan secara khusus. Nah, misalnya ada anak yang membuang sampah di tempat sampah, kemudian itu diberi motivasi dengan kata-kata seperti itu. Nah, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tidak membeda-bedakan dan pilih kasih. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya dengan anak, kemarin Bu Guru perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas seperti itu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok seperti itu. Atau terima kasih seperti itu, ya. Itu contoh pengakuan yang diberikan kepada murid. Jangan kita memberikan penghargaan seperti itu. Nah sekarang dari tadi materi yang tadi, nah mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Apa Pak? Hukuman. Apa ini? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Kita lihat. Nah, yang lari mengelilingi lapangan itu merupakan konsekuensi karena dalam mata pelajaran PJK mungkin ada kesepakatan kalau terlambat maka lari 2 kali mengelilingi lapangan seperti itu. Nah, iya, karena ada konsekuensinya bahwa yang melanggar itu ada kesepakatan sebelumnya. Iya, ada kesepakatan. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi sudah jelas ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu jelas di hukuman. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dalam hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau dalam konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Dalam hukuman anak dipaksa, merupakan
Kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan karena terjadi kesepakatan bersama. Kemudian dalam hukuman konsep diri yang buruk. Nah, kalau dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, dalam hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tidak merasa dihargai karena sering dicaci maki karena dari hasil kesalahan. Dalam konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, biasanya karena terlambat disuruh berdiri sampai dengan jam pelajaran selesai. Itu dulu seperti itu ya. Iya, itu zaman dahulu ya. Nah, kenapa kok anak tidak disiplin? Ada anak bandel, ada anak suka acting yang tidak ya, yang melanggar dari disiplin positif. Sebetulnya itu anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak mereka penuhi sehingga anak itu menjadikan berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu pastinya sudah tahu ya. Bahwa kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu sudah jelas ya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak sing nakal, ternyata di rumahnya itu kurang kasih sayang sehingga di sekolahan seringnya jahil sama temennya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kok bocah orang diperhatikan, bagaimana cara dia diperhatikan? Dengan dia nakal, dengan dia berbuat dia caper. Itu ternyata mereka masih membutuhkan kebutuhan atas penguasaan. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebutuhan anak akan kebebasan. Orang ditekan, orang ditekan seperti itu. Nah, yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Merasa senang. Ya, happy ya. Kebutuhan bertahan hidup bersifat psikologis, sandang, papan, tangan, ini sudah jelas. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Nah, itu dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, pasangan hidup, teman kerja, keluarga. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan ini berhubungan dengan kebutuhan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Seperti itu. Aku bisa nulis di kelas 1, nulisnya nomor 1, tapi kok tidak diperhatikan dengan gurunya. Nah, maka kadang anak membuat itu sebetulnya butuh penguasaan. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba
Yang kelima, kesenangan. Nah, di mana kita mengajar di SD itu anak masih banyak bermain, ya. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun, tanpa melihat cinta yang semuanya. Iya, sedih sekali. Nah, itulah kelima dasar kebutuhan. Jadi kadang ada anak yang tidak melaksanakan disiplin karena mereka tidak terpenuhi dari kelima-limanya. Jadi guru tidak langsung mengejas kepada anak, tidak langsung, tetapi kita cari apa sih penyebabnya kok anak tersebut nakal, anak tersebut kok rewel, dan sebagainya. Jadi diobservasi, adanya kolaborasi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini guru memiliki posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu semua masuk di mana? Dalam posisi yang mana? Apakah posisi sebagai penghukum? Apakah posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Maupun manajer? Atau semuanya? 3, 4, 5. Teman, pemantau, dan manajer. Nah, ya, teman. Ya. Kita lihat. Ya. Posisi guru sebagai penghukum itu guru terlibat otoriter. Siswa tidak diajak berpikir dan bersifat satu arah. Nah, seperti itu ya. Pokoknya nek ono salah, wis disengeni bae. Seperti itu. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya. Guru terlihat mempengaruhi psikologi siswa, namun tidak mengajak siswa mengatasi masalah. Isine bocah itu disalahke. Nah, orang guru dan anak selalu yang salah seperti itu. Kemudian sebagai teman. Nah, guru menempatkan diri sebagai teman. Ya, tidak apa-apa. Seperti itu, ya. Nah, ketika ada guru lain, misalnya Bu Ayu, dia memposisikan diri sebagai teman. Dengan Bu Ayu, anak tersebut merasa nyaman. Nah, ketika dengan guru yang lain, maka dia akan berbeda. Dengan Bu Ayu nurut, sama Bu Ika, dia tidak nurut. Nah, seperti itu. Iya. Yang keempat, sebagai pemantau. Guru berperan memantau perilaku siswa. Nah, gurunya memantau. Sudah tahu bahwa ada peraturan seperti ini, kenapa kok kamu melanggar? Nah, sudah tahu kan aturan hari ya sudah melanggar seperti itu. Itu sebagai pemantau, hanya memantau saja. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu posisinya sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini masuk dalam posisi yang mana? Nah, sebagai teman, sebagai manajer. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita simak video tentang posisi kontrol guru. Jadi guru harus mengerti gimana.
guru sebagai penghibur. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Di sini anak itu dibuat merasa bersalah oleh gurunya. Jadi dengan kata-kata anak-anak itu merasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ya udah apa kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Selamat lagi ya saya. Kamu orang nyalakan kamu. Posisi ya, gurunya itu menganggap sebagai teman. Jadi anak tidak takut ya. Ya sudah sana nanti lain kali lagi yang pintar lagi ya. Dia ada terlambat lagi. Bikin senang ibu dari ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Sudah saya usah absen lagi. Kamu ini ada les saja. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan? Guru sebagai pemantau yaitu menanyakan tentang peraturan dan konsekuensinya. Kalian sudah tahu konsekuensinya tidak terlambat lagi. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Posisi kontrol yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Selamat pagi, Karen. Ya, sekolah ya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya, Karen? Yang dengan sekolah yang mana? Dan
guru menanyakan keyakinan yang telah dibuat di sekolah. masalah keterlambatan ini? Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba dalam bangunnya saya. Baik, kalau kalian mau juga alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi Di sini Selain Kak Emma, anak disuruh memecahkan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. ya? Kira-kira akan mulai saat kapan kemarin? setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan sedang alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh Kakak dan Ibu dan Karen ya. Ada lagi yang jadi program Karen agar tidak terlambat kamu lagi. Tidak ada. Baik, Karen. Terima kasih sudah bersama kami. Sekarang mau kembali ke belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu kira-kira panjenengan itu masuk dalam posisi kontrol yang mana? Ya? Teman, oh ya, sebagai teman ya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif dan menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin di kelas sudah membuat tentang keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Apa bedanya Bapak Ibu? Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Ada bedanya? Bedanya apa? Ya. Iya, keyakinan itu diyakini. Kalau kesepakatan kelas dibuat oleh satu pihak. Jadi, oh iya betul Pak. Kalau keyakinan Pak? Kalau keyakinan yang diyakini oleh Iya. Bagus, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, yang dibuat oleh guru dan murid. Betul apa yang dikatakan sama Pak Ibnu. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah bentuk peraturan yang disepakati di dalam kelas. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan akan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Tanggapan dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas
itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika anak berbuat salah itu jangan langsung menyalahkan anak, tetapi kembalikanlah identitas mereka. Bahwa manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Jadi anak itu dibuat percaya diri. Oh iya, Pak Guru pernah juga salah, Bu Guru juga salah, maka kamu juga salah kalau melakukan itu. Lantas setelah itu kita membuat validasi tindakan yang salah. Tadi kan anak sudah merasa bahwa dia itu salah seperti itu. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini guru itu menanyakan bahwa anak itu kan punya tindakan yang salah. Nah, kalau sudah tahu itu tindakan yang salah, pasti anak akan mengatakan, ya, kalau sudah identitasnya dikembalikan, maka anak ini ngaku, ya, dia akan ngaku atas kesalahannya. Nah, ketika anak sudah seperti itu, kemudian guru menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, ya, motivasi yang ada dalam diri anak sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tadi kan sudah dikatakan, oh aku nyontek guru seperti itu. Dia sudah mengaku salah. Nah, bahwa menyontek itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan di kelasnya. Guru menanyakan, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa yang kamu langgar? Seperti itu, misalnya jujur. Nah, maka kemudian guru mau menanyakan kembali. Nah, kalau sudah salah seperti itu, tindakan apa yang harus dilakukan? Pasti anak akan menjawab apa yang harus dilakukan. Mungkin belajar, ataupun mengingat dan lainnya. Itu anak diajak untuk memecahkan masalahnya seperti itu. Ya. Kesimpulannya bahwa dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru menjadi contoh tauladan bagi murid atau guru berperan sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru ini sekarang tugasnya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak, ya, menjadi anak yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Beginilah Bapak Ibu pemaparan dari saya. Monggo apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Masalah apa? Monggo, ada yang mau bertanya? Saya tanya Bu. Oke, Mbak. Terima kasih apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Era, ya, tentang budaya positif, ya. Ada hal yang cukup menggelitik bagi saya, terutama saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman, ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan ada
memberikan penghargaan itu kok dapat mematikan kreativitas ataupun mematikan motivasi anak. Nah ini mohon dijelaskan ya. Ini mungkin kalau dari Bapak Ibu peserta bisa menjelaskan ya. Syukur, kalau tidak ini dari narasumber dari Bu Ira ini juga bisa menjelaskan, dan tolong diberi contoh konkretnya ya, terkait dengan pemberian penghargaan itu dapat mematikan motivasi atau kreativitas anak. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu ada yang bisa mau menjawab. Saya itu Iya. saya itu tanya pertanyaan yang serupa dengan Tuhan. Iya. Seperti apa dalam Islam ya, ketika dalam Islam itu kan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu kan mendapatkan liwat pahala. Artinya kan tidak mematikan potensi anak atau kreativitas anak. Iya. Seperti itu. Kok bisa mematikan, bukan malah memberikan motivasi, Oh, memberikan dorongan Kristen. Berarti sama ya. Pertanyaannya sama ya. Ada jelasnya lagi. Ada jelasnya. Jadi kados niku mawon. Oh gitu. Oke, ya. Baik. Sambal. Mau menanggapi boleh? Iya. Mau langsung Bayu mau menjawab ya? Oke, bagus. Membersihkan waktu. Maju saja. Alhamdulillah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Abdurrahman, jadi gini, kenapa kok reward itu menjadikan mematikan potensi, bukan potensi ya, menurunkan potensi. Kenapa reward itu? Karena sebagai acuan. Berbeda dengan ketika kita melakukan suatu kebaikan, nanti kita jadi pahala. Itu sama halnya ketika kita mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau misalkan sudah dari awal diwanti-wanti, sudah ada pemberitahuan, ini siapa nilai yang tertinggi, atau katakanlah siapa nanti yang juara 1, guru kasih hadiah ini, sudah disiapkan oleh gurunya sebuah hadiah yang menarik di depan kelas. Terus anak-anak langsung tertarik dengan hadiahnya. Wah, ini saya harus jadi yang terbaik ya, biar mendapatkan hadiahnya begini. Nah, seperti itu baik sebenarnya, akan tetapi tidak baik untuk kompetensi anak itu sendiri. Kompetensi kan kemampuan anak. Kemampuan itu tidak bisa instan, secara instan kita ciptakan. Nah, kalau dengan reward itu adalah tindakan instan, motivasi instan, tindakan nyata, tapi berupa spontanitas anak karena tertarik dengan reward. Tidak bisa menumbuhkan potensi yang permanen begitu ya. Tidak bisa menumbuhkan potensi yang permanen. Sementara ketika kegiatan pembelajaran yang kita tumbuhkan adalah kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan kompetensi anak yang harus ditanamkan secara permanen. Tidak bisa seperti ibaratnya ketika kita mau membuat YouTube untuk subscribe itu biar banyak, kita mengadakan reward siapa yang subscribe nanti like, comment dan lain sebagainya, nanti akan kita beri hadiah. Itu berbeda dengan kompetensi peserta didik. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih tepukannya bagi Bayu. Menanggapi ya. Baik. Jadi pertanyaan dari Bapak Imran dan Mas Maman ya. Jadi ya, kenapa penghargaan itu mematikan kreativitas? Ya. Jadi di sini bahwa penghargaan
bahwa zamannya pendek. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, maka anak akan merasa bahwa dia itu mau berkembang, mau termotivasi untuk belajar, manakala dia mendapatkan reward, dia mendapatkan hadiah. Tapi ketika dia sudah tidak dapat hadiah, maka dia tidak mau belajar, tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tidak ada kesadaran dari diri sendiri, tidak ada motivasi intrinsik seperti itu. Oke? Jadi misalnya guru mengajar, kemudian ada satu soal yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak. Nah, gurunya memberikan stimulus berupa penghargaan. Anak-anak, jika anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini, maka guru kasih uang. Nah, seperti itu. Maka anak-anak pastinya yang tadinya mau tidak maju, anak pasti akan maju. Nah, karena akan mendapatkan uang itu, seperti itu. Nah, maka ketika bapak ibu gurunya sudah tidak memberikan reward, tidak memberikan hadiah, maka anak tersebut tidak akan termotivasi untuk berkreasi. Jadi mematikan kreativitas, seperti itu Bapak. Nah, jadi makanya di sini dalam budaya positif, guru diajak untuk menumbuhkan kepada anak tentang motivasi intrinsiknya, sehingga tumbuh kesadaran tanpa harus dioprak-oprak, tanpa harus digembor-gemborkan seperti itu. Jadi di sini kita itu mengajak anak. Nah, dalam penerapan budaya positif tidak serta-merta instan, tetapi butuh waktu. Nah, dengan cara membiasakan. Nah, tugas kita ini membiasakan serta berkolaborasi juga dengan orang tua. Nah, kalau tanpa adanya kolaborasi antara orang tua dengan guru dengan anak, maka budaya positif ini tidak akan tercipta seperti itu. Oke, Bapak, sampun jelas? Terima kasih. Ya. Ada tambahan? Ya, mungkin hanya sedikit tambahan. Konfirmasi saja. Saya hanya ingin konfirmasi saja, berarti pada prinsipnya pembelajaran itu supaya anak itu intinya tidak tergantung pada tidak tergantung dari faktor-faktor luar. Jadi kalau boleh mungkin saya dengan bahasa yang lain, berarti itu kalau supaya tumbuh dari diri anak, itu berarti anak itu supaya muncul semacam kebutuhan. Ya. Kalau anak itu berarti memiliki semacam kebutuhan, berarti sudah tidak terpengaruh dengan orang lain. Karena kalau kebutuhan itu berarti berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau kita merasa butuh hidup nyaman, merasa butuh kesopanan, merasa butuh istilahnya kedamaian dan sebagainya, berarti kita harus berbuat seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi gini, sebetulnya kodrat anak itu tidak memiliki anak itu sama, Pak. Makanya kenapa ada anak bandel, anak yang nakal itu karena dia itu tidak terpenuhi dari kelima kebutuhan dasar dari manusia itu, seperti itu. Ya, yang sudah dibahas tadi. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menanamkan, bisa menumbuhkan dan menanamkan kepada anak bagaimana membudayakan kegiatan yang positif di sekolah agar membiasakan anak tersebut tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah, seperti itu. Tidak hanya waktu di SD saja tetapi selamanya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Sampun? Nggih. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah acara
acara berjalan dengan lancar dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan di tempat ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Biar semangat, kita tetap semangat dulu ya. Terus semangat. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Berangkat hari ini? Kenapa Mas Dafa tidak masuk? Tidak tahu. Ya? Tidak tahu. Mungkin Mas Dafa sakit ya kemarin habis. Kenapa? Capek ya. Baik. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke? Ya, keyakinan kelas yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Oke? Nah, kira-kira apa yang kalian inginkan agar kelas ini menjadi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk kalian belajar di kelas 4. Gitu ya? Nah, kira-kira apa saja impian kalian ke depannya untuk kelas ini? Gitu ya? Bisa? Bisa. Baik, nanti Bu Guru akan membagikan sticky note di sini. Nanti kalian tulis apa saja impian kelas kalian agar suasana kelas ini menjadi nyaman, enak, kemudian menyenangkan untuk kalian belajar. Jadi belajarnya menjadi semangat, gitu ya. Nah, nanti Bu Guru bagikan, kemudian nanti kamu pasang di depan. Keinginan apa yang akan kamu buat untuk kelas kita setahun yang akan datang. Kita bersama-sama saling berdiskusi, mencari apa saja keyakinan dari kelas kita untuk 1 tahun. Ya, silahkan ambil pensil atau pulpen kalian. Silahkan kalian tulis. Ya. Boleh apa saja? Boleh 1, boleh 2, boleh lebih dari 2. Apa saja yang kamu inginkan? Atau boleh kamu kalau kurang mengambil ini, ya, sticky note-nya diambil lagi boleh kalau kurang.
bisa ditempelkan 2 di sini, kemudian digambar. Kita bersama-sama menuliskan keyakinan kelas kita. Kemudian yang ditulis adalah ini, menjaga kebersihan, saling menyayangi, saling menghormati, sopan santun dan jujur. Gitu ya. Nah, silakan kalian hias. Kemudian di bawah nanti kita tanda tangani bersama dan kita sepakati bersama. Mulai hari ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, siap? Siap. Yuk, silakan. Mejanya dibawa ke sini. Yuk. Terus SD. Negeri bawah-bawahnya. Yang besar. Namamu Sahabat Ilham yang ini punya itu kan itu. Oke, berarti kesepakatan kelas kita baca bersama-sama nggih. Yo. Keyakinan kelas 4 SD Negeri Wonomerto 03. 1. Menjaga kebersihan. 2. Saling menyayangi. 3. Saling menghormati. 4. Sopan santun. 5. Jujur. Oke, sudah sepakat nggih? Kesepakatan ini kita tempelkan di dinding untuk bisa dilaksanakan bersama-sama. Kalau sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, Miss sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imron Arifin yang kebetulan bertugas sebagai Kepala SD Negeri Wonomerto 3 Korwil Bidik Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dalam hal ini di SD Wonomerto 3 ada salah satu guru yang ikut sebagai calon guru penggerak, yaitu Bu Era Yuliana SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil desiminasi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Era Yuliana SPD selaku calon guru penggerak, bahwa dengan adanya desiminasi ini kami betul-betul merasa tergugah dan memberikan inspirasi sekaligus motivasi khususnya bagi para pendidik maupun tenaga kependidikan dalam mengupayakan peningkatan baik pelayanan maupun kualitas pembelajaran terhadap peserta didik, sehingga nantinya betul-betul budaya positif itu bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan sebagai sebuah pembiasaan yang memang dalam hal ini kami selaku kepala sekolah mendambakan sesuai dengan visi misi sekolah, yakni untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Dengan adanya desiminasi terkait dengan budaya positif ini tentunya akan berkontribusi dalam meningkatkan baik guru tenaga pendidikan maupun para peserta didik yang nantinya bisa melaksanakan budaya positif ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan desiminasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan bisa memberikan
motivasi bagi kami dan segenap warga sekolah yang nantinya bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Tapi hatinya tidak panas ya. Nah, tetap semangat ya. Begitupun juga buat Bu Era, terima kasih atas tadi diseminasinya terkait dengan CGP Angkatan 11. Dan terima kasih juga atas poin-poin utama yang sudah disampaikan pada Bu Era tadi tentang disiplin positif. Tentu saja itu akan menjadi perbaikan bagi diri kami semua selaku guru dan tentunya penerapan bagi anak-anak, dan tetap pembinaan karakter juga sangatlah penting, dan tetap semangat, disiplin positif, maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas bersama Ibu Era, saya merasa senang sekali karena dapat mencurahkan pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas yang saya inginkan. Saya juga merasa ini hal yang menarik dan adil bagi siswa karena siswa bisa membuat keyakinan sendiri dan disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.